Namanya eksklusif berarti cuman sedikit dan terbatas dan tidak bisa diulang, dan itu yang diusung dari Clubhouse. Invitation ini karena bersifat eksklusif bisa diperjualbelikan. Kalau kita ngobrol via WhatsApp kan pakai audio chat gitu, nah gitu ya. Tapi kalau ini mirip sebagai penyiar radio, tapi sekali live dan tidak bisa di record. Sebelum masuk ke materi utama, silakan dilihat-lihat dulu bagi yang baru pertama tersesat di channel ini, lihat dulu beberapa video. Kita sudah memproduksi kalau saat ini hampir 300-an karena kita target tahun ini ada 1000 tutorial semuanya yang mau kita share secara gratis. Insyaallah semoga saja jadi amal jariah buat saya sendiri dan teman-teman. Kalau mau share silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya dan semoga teman-teman sehat, terus semangat dan tentunya bermanfaat untuk yang lainnya ya. Nah, untuk yang kali ini kita weekend ngobrolnya santai ya. Kalau dari hari Senin kita ada kelas masterclass banyak, terus kemudian terjadwal sesi-sesi, terus ini weekend jadi kita ngobrol santai. Nah, dari kemarin sebenarnya saya dikejutkan dengan ada sosial media yang tiba-tiba viral ya. Viralnya kenapa? Ini banyak banget yang ngobrolin ini gitu ya. Dan saya juga excited, kepengen bahas ini. Tapi sebelumnya cek dulu yang satu ini. Sosial media yang mau kita bahas adalah Clubhouse. Kenapa saya bilang sosial media? Karena di sini orang bisa berinteraksi. Karena dari intinya seperti itu ya. Inti dari sosial media adalah bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Nah, Clubhouse ini berbeda, sangat berbeda dengan sosial media yang lainnya. Kalau kita boleh cerita dulu pas saya saat SMP, itu SMP atau SMA ya? SMA belum ada internet dulu, masih ada Friendster ya. Nah, kalau di sekarang lagi booming masalah Clubhouse. Berbeda dengan aplikasi lainnya atau sosial media lainnya, Clubhouse ini basicnya adalah audio. Mirip kayak dengerin radio sebenarnya. Tapi kenapa jadi viral? Banyak sekali aspek yang kemudian orang suka dengan aplikasi ini. Tapi sebelumnya ada beberapa yang harus teman-teman tahu bahwa Clubhouse ini contohnya adalah ya, Clubhouse ini cuman eksklusif di iOS. Ya, jadi kalau teman-teman punya HP-nya kentang, misalnya seperti ini dan berbasis Android, tidak akan bisa. Mungkin akan bisa, tapi ya nunggu. Karena sifatnya eksklusif. Nah, kita ngobrol masalah eksklusivitas. Namanya eksklusif berarti cuman sedikit dan terbatas dan tidak bisa diulang. Dan itu yang diusung dari Clubhouse. Clubhouse itu adalah mirip seperti kalau kita kan kemarin booming masalah Zoom ya. Kalau Zoom kan ada interaksi. Nah, kalau Clubhouse itu mirip seperti live podcast. Jadi kalau misal kita sudah masuk ke join room-nya, terus kemudian ada influencer yang terus kemudian membuka dialog di situ, itu kita rasanya seperti masuk ke dalam sebuah seminar. Dan sekali lagi, karena ini eksklusif, maka ilmu yang disampaikan di situ adalah original dan tidak bisa direcord. Wah, asiknya kan? Jadi dari sini kita belajar kenapa kok di launchingnya cuma di iOS, baru di iOS. Karena semua yang ada di situ semuanya pure original. Nah, kalau kita bermain masalah sosial media, yang pertama kita lihat adalah apa? Mungkin dari fotonya, terus kemudian cara ngomongnya, ada video editingnya dan sebagainya. Kalau di Clubhouse ini tidak. Jadi saat kita ngomong terus kemudian dipublish di situ, kita jadi speaker, kita nggak bisa. Jadi originalnya tuh kerasa banget ya. Aku suka tuh yang model ini. Sebentar ya. Terus kemudian ini kan baru di iOS ya. Terus kemudian kapan di Android kita juga belum tahu nih. Tapi sebenarnya ada beberapa sinyal yang menyatakan bahwa pengembangnya sudah melirik ke Android, berbasis Android. Tapi kalau Clubhouse ini masuk ke Android, kemungkinan sudah tidak eksklusif lagi dong. Nah, tidak eksklusif lagi karena apa?
iOS itu, pengguna iOS ya, iPhone itu terbatas banget dan kalangan tertentu. Dan asiknya lagi ya karena itu eksklusif ya. Nah, kalau sudah masuk Android di downgrade ya, saya rasa sih kalau di downgrade juga bisa juga ada beberapa fitur yang mungkin dihilangkan atau disesuaikan. Tapi ya kita wait and see. Jadi teman-teman yang masih pakai Android sabar saja ya. Sabar saja, semoga segera dirilis. Terus kemudian berbeda dengan aplikasi lainnya, sosial media, kalau kita di Facebook kan kita tinggal nge-add aja gitu ya. Di Friendster cari mungkin kata tertentu, nama tertentu yang kira-kira cakep, yang cantik, terus kemudian di add, di invite. Nah, kalau di Clubhouse itu beda. Sekali lagi, karena ini bersifat eksklusif, maka yang datang, nah dari namanya sudah kelihatan ya, klub, namanya klub itu berarti kan terbatas ya. Ini kita baru bisa masuk ke Clubhouse itu kalau ada dua cara ya. Kalau kita sudah install ya, sudah masuk di aplikasinya, ada dua cara. Ada dua cara untuk masuk ke Clubhouse. Jadi harus di-invite dulu. Wah, ini agak susah nih. Kalau teman-teman ruang lingkupnya teman-temannya belum punya Clubhouse, nggak pakai Clubhouse susah. Karena ya setiap orang yang sudah masuk ke Clubhouse cuman punya 2 invitation. Jadi kalau misalnya saya sudah pakai Clubhouse terus kemudian baru punya 2 invitation. Misal saya baru masuk ke invite si teman A ya, terus kemudian yang teman lainnya. Nah, untuk sementara di awal-awal kita baru dihadapkan cuman 2 invitation. Tapi kalau misal berkembangnya waktu, dengan berjalannya waktu, mungkin klubnya kita banyak ininya ya, followernya dan sebagainya, yang masuk ke klubnya kita banyak, bisa juga ditambahin kuotanya, kira-kira seperti itu. Mudahnya seperti itu ya. Nah, ada 2 cara tadi lewat invitation. Yang kedua adalah kita gambler ya. Jadi untung-untungan nih. Kita daftar aja, masukin aja nomornya, terus tapi kemudian kita nggak tahu tuh mau dimasukkan ke klubnya kapan gitu kan. Jadi setelah diinstal terus kemudian dimasukkan nomornya, nomor HP kita masukkan, ya udah kita nunggu aja waiting list. Dalam artian kita itu nunggu panggilan, mirip seperti panggilan kerja, tapi ini panggilan untuk bercuap-cuap atau sekedar mendengarkan. Nah, terus kemudian karena bersifat eksklusif di situ, jadi lahan bisnis nih. Lahan bisnisnya apa? Bagi yang sudah punya Clubhouse sendiri, room sendiri, di situ kan dengan berjalannya waktu akan tambah ya invitation-nya. Nah, invitation ini karena bersifat eksklusif bisa diperjualbelikan. Nah, di mana di marketplace nanti bisa dicari sendiri ya, karena kita juga tidak jualan, jadi tidak ngasih link di bawahnya. Jadi beragam juga harganya antara 99.000 sampai 250.000, tapi itu juga tergantung yang jual, karena ini sekali lagi ini kan ya, dibisniskan, tapi nggak ada masalah karena sekali lagi eksklusif dan kerasa banget. Kalau teman-teman masuk di Clubhouse itu, manfaat yang pertama kali dirasakan adalah rasa eksklusivitasnya. Wah, bisa dibayangkan ya, suatu saat teman-teman masuk ke roomnya, misal Sandiaga Uno misalnya, Sandiaga Uno terus kemudian buat kayak seminar ya di room namanya, di roomnya sendiri, terus kemudian kita dengerin masuk ke seminar secara eksklusif, namanya secara eksklusif, live dan tidak bisa diulang dan tidak bisa direkod. Asiknya di situ. Jadi di satu sisi eksklusifnya dapat, tapi kalau ini tidak akan worth it, tidak akan berguna buat teman-teman yang terlalu sibuk ya. Jadi kalau pengen belajar sibuk, biasanya kan kalau di YouTube bisa diklik terus kemudian di-download, diputar selanjutnya. Tapi kalau di sini eksklusif, jadi tidak bisa. Teman-teman harus stay di situ. Misal room itu membahas Clubhouse sendiri gitu ya, Clubhouse untuk pemula, dan di situ jam, misal premier jam live di jam 8 malam, dari jam 8 sampai jam 9 teman-teman harus standby di situ. Nah, saat ada acara di situ, terus gimana caranya ngobrol dengan mereka gitu ya, kita raise hand aja, terus kemudian kita mau ngobrol, itu pun kalau dipersilahkan, kalau tidak ya no ya. Jadi
Yang unik lagi di Clubhouse ini adalah kita tidak bisa kirim message atau DM atau pesan ke orang lain. Terus gimana cara kita berkomunikasi dengan yang lainnya? Sekali lagi karena ini top button ya, dari atas ke bawah, terus kemudian transfer ilmu di situ. Jadi gimana cara kita berkomunikasi dengan speakernya? Kita oh ya, sebelumnya ini dihubungkan dengan sosial media yang lainnya ya, ada Twitter dan Instagram. Mungkin kita bisa berkomunikasi lewat sosial media yang lainnya. Jadi secara lebih mudahnya Clubhouse ini sebagai sebuah panggung. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di YouTube banyak yang ngobrol tentang Clubhouse, terus kemudian dengan bahasa yang aneh-aneh. Kalau simpelnya saya, Clubhouse itu sebagai sebuah expo. Namanya sebagai expo, kita masuk ke expo itu, terus kemudian ada stand-stand. Nah, di stand-stand itu kita bisa milih tuh. Stand itu adalah roomnya ya. Stand ini, dan semuanya live. Jadi, apa ya, tergantung pilihannya kita. Terus kemudian, yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya kenapa sih tiba-tiba Clubhouse ini jadi viral? Viral karena ada beberapa influencer dan ada tokoh dunia ya, saya tidak sebutkan namanya, tapi beberapa saya sebutkan aja deh. Jadi kayak yang pendirinya Facebook tiba-tiba nongol di Clubhouse, terus kemudian banyak ya para musisi. Kalau dalam ini ada Elon Musk, saya juga tidak terlalu kerasa dengan tidak terlalu terkenal, tidak terlalu kenal dalam ini Elon Musk, tapi setiap kita googling googling ya, terus kemudian ketik di kata pencarian Clubhouse, itu akan sangat dikaitkan dengan Elon Musk. Nah, sebenarnya ini sebagai awalan ini jadi mencuat ke permukaan. Jadi sekali lagi banyak hal yang bisa dipetik dalam Clubhouse ini, tapi kalau menurut saya pribadi, teman-teman lebih bijak lagi karena bersosial media itu tergantung dari diri kita sendiri. Jadi dalam video ini saya cuma menjelaskan saja, pilihannya ada pada teman-teman. Jadi semoga teman-teman teredukasi, pilihannya pada teman-teman mau masuk pakai ini aplikasi atau tidak. Tapi insightku ya, maksudnya penerawanganku ini akan menjadi sebuah fenomena. Kalau dulu ada Friendster, terus kemudian masuk ke Facebook yang sampai sekarang masih ada, ini akan jadi fenomena yang luar biasa, apalagi kalau sudah dirilis versi Android-nya. Jadi ya wait and see aja, dan semoga teman-teman sudah ada wawasan setelah lihat video ini tentang Clubhouse apa namanya nih, Clubhouse drop-in audio chat. Nah, sebelum tak tutup ya, kalau kita ngobrol via WhatsApp kan pakai audio chat gitu, nah gitu ya. Tapi kalau ini mirip sebagai penyiar radio, tapi sekali live dan tidak bisa di record. Dan jangan coba-coba untuk record untuk acara yang ada di Clubhouse, karena bisa juga akan dibanet atau di suspend. Eman-eman kan ya, masuknya susah, terus kemudian karena kita melanggar jadi dibanet. Dan terima kasih sudah menonton, dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya, kesempatan selanjutnya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena channel ini akan diupdate tiap hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.